Hai semua, perkenalkan nama saya Zizky Rahmatullah Putri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang suppositoria. Udah ada yang pernah dengar sebelumnya tentang suppositoria itu apa? Mungkin terdengar sedikit aneh, tapi sebenarnya ini solusi praktis untuk beberapa masalah kesehatan loh. Video kali ini kita akan membahas sedikit seputar apa itu suppositoria. Kita akan membahas tentang dari cara kerjanya sampai manfaatnya. Apa itu suppositoria? Suppositoria adalah sediaan padat yang digunakan melalui dubur berbentuk torpedo, dapat melunak, melarut, atau meleleh pada suhu tubuh. Menurut FI 4 atau Farmakope Indonesia edisi 4, suppositoria adalah sediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuk yang diberikan melalui rektal, vaginal, atau uretra, umumnya meleleh, melunak, atau larut pada suhu tubuh. Keuntungan dan kerugian apa aja sih yang didapat dalam menggunakan sediaan suppositoria? Oke, kita bahas keuntungan dan kerugian apa aja yang kita dapat kalau kita menggunakan sediaan dalam bentuk suppositoria. Yang pertama, untuk pasien muntah dan tidak sadar. Yang kedua, untuk pasien yang tidak bisa menelan. Yang ketiga, menghindari pengerusakan oleh enzim pencernaan. Yang keempat, menghindari perangsangan lambung oleh obat. Untuk kerugiannya, yang pertama, tidak menyenangkan ketika dipakai. Yang kedua, absorpsi obat tidak teratur dan sulit diramaikan. Yang ketiga, suppositoria dengan basis gliserin dan sabun sangat hidrokopis. Kalian tahu nggak sih ada apa aja jenis-jenis sediaan suppositoria? Suppositoria memiliki 3 macam, yaitu suppositoria rektal, suppositoria vaginal atau ovula, dan suppositoria uretra. Untuk suppositoria rektal itu berbentuk peluru, diberikan melalui dubur atau rektal, beratnya 2 gram. Keuntungannya, bila bagian besar masuk melalui jaringan otot penutup dubur, maka suppositoria akan tertarik masuk dengan sendirinya. Yang kedua itu ada suppositoria vaginal atau ovula, berbentuk bola lonjong kerucut, diberikan melalui vagina, beratnya 5 gram, dibuat mengempa massa serbuk menjadi bentuk yang sesuai atau dengan cara mengkapsulan dalam gelatin lunak. Yang ketiga itu ada suppositoria uretra, digunakan lewat uretra, berbentuk batang panjang antara 7 cm sampai 14 cm. Formula suppositoria ada 3. Yang pertama ada bahan aktif. Pertimbangan sifat fisika kimia mempengaruhi kelarutan bahan obat dan efek samping. Yang kedua ada basis. Pertimbangan kemampuan melepaskan bahan aktif, kesesuaian basis dengan bahan aktif. Yang ketiga, bahan tambahan. Pertimbangan kompatibilitas dengan bahan aktif dan basis. Tujuannya meningkatkan efektivitas, stabilitas, keamanan, dan kenyamanan. Suppositoria secara ideal. Secara fisika, yang pertama homogen, yang kedua bentuk tetap, yang ketiga permukaan halus, yang keempat dapat meleleh pada suhu tubuh atau melarut pada suhu tubuh, yang kelima dapat melepaskan bahan obat. Secara kimia, mengandung obat dengan jumlah tertentu atau sesuai yang tertera. Yang kedua, kadar obat tetap. Yang ketiga, tidak ada peruraian. Yang keempat, efektivitas sesuai yang diharapkan, yaitu seperti lokal atau sistemik. Kalian tahu nggak syarat ideal basis suppositoria itu ada apa aja? Ternyata syarat ideal basis suppositoria itu yang pertama, dapat meleleh pada suhu tubuh, larut dan tersuspensi dalam suhu tubuh. Yang kedua, tidak menimbulkan iritasi pada saluran cerna dan tidak toksik. Yang ketiga, stabil dalam penyimpanan. Yang keempat, mudah dicetak dan tidak lekat pada cetakan. Yang kelima, dapat dicetak dengan cara penuangan. Jenis-jenis basis. Yang pertama yaitu basis natural atau lemak coklat. Keuntungannya
dan iritasi, melepas obat dengan cepat. Kerugiannya, polimorfisme atau kemampuan suatu zat untuk mengkristal menjadi lebih dari satu bentuk kristal. Harus disimpan di lemari es dan terjadi oksidasi. Yang kedua, basis sintetik. Keuntungannya, proses manufacturing mudah, tidak perlu disimpan di lemari es. Untuk kerugiannya, titik leleh tinggi dapat mempengaruhi stabilitas bahan obat, iritasi, dan indeks hidrosil tinggi. Yang ketiga, ada basis semi sintetik atau modifikasi dari basis lemak coklat. Keuntungannya, tahan terhadap oksidasi, titik leleh dapat diatur, dan iritasi dan stabil. Kerugiannya itu ada mekanisme pembuatan dengan pelelehan proses manufacturing solid. Yang keempat, ada hidrogel, mekanisme dengan adanya cairan di membran mukosa. Basis akan mengembang dan bahan obat akan berdifusi keluar dari basis. Selanjutnya ada bobot suppositoria. Bobot suppositoria bila tidak dinyatakan lain adalah 3 gram untuk orang dewasa dan 2 gram untuk anak-anak. Pembuatan suppositoria. Suppositoria dapat dibuat dengan 2 metode. Yang pertama, dengan tangan. Metode ini cocok untuk skala kecil dan menggunakan bahan dasar seperti lemak coklat. Yang kedua, dengan pencetak. Metode ini menggunakan mesin otomatis dan cocok untuk memproduksi dalam skala besar. Untuk mendapatkan efek terapeutik, bahan obat yang terkandung harus seperti apa ya? Ternyata untuk mendapatkan efek terapeutik yaitu dengan cara yang pertama dalam keadaan halus, yang kedua terbagi secara baik, yang ketiga mudah dilepas oleh bahan dasar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.